Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayyuhat tulab wa talibat. Kaifa halukum jami'an? Khair alhamdulillah. Ana khair aidon. Baik ya, pada pembahasan kali ini kita masuk pada kehidupan batin dan metafisika orang Jawa. Jadi sebenarnya ya tema ini menjadi tema yang berusaha menguak bagaimana sih sebenarnya batin dan hal-hal yang gaib dalam perspektif orang Jawa. Sebenarnya seperti apa? Nah, kita masuk pada materi ya. Nah, ya ini definisi batin dan metafisika. Jadi, ketika kita mendengar kata batin, kira-kira yang terlintas di pikiran teman-teman apa? Batin. Batin itu apa? Jiwa. Kemudian apa? Perasaan. Seperti itu ya. Jadi kata batin sendiri ini berasal dari bahasa Arab, yakni batin, yang artinya jiwa, rohani, asasi, perasaan, atau bagian dalam emosi. Dengan demikian, batin berhubungan erat dengan kejiwaan yang menyangkut tentang rasa atau apa yang dirasa. Hal ini sering diidentikan dengan aliran kebatinan. Nah, jadi teman-teman, kaitannya dengan batin ini ya, bagi orang Jawa. Di Jawa itu ada satu aliran yang disebut dengan aliran kebatinan. Nah, aliran kebatinan ini aliran yang seperti apa? Nah, aliran kebatinan dalam perspektif Rahmat Subagio, bahwa kebatinan adalah suatu ilmu atas dasar ketuhanan absolut yang mempelajari kenyataan dan mengenal hubungan langsung dengan Allah. Seperti ini ya. Jadi ini kebatinan ini sesuatu yang sangat mendalam, yakni berusaha mengenal Allah ini lebih dekat, seperti itu ya. Jadi ilmu kebatinan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengubah batin agar lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan ketenangan dan membangkitkan hal positif dalam diri manusia. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk menguatkan iman agar lebih yakin kehadiran Tuhan dengan menjadi tuntunan kehidupan, seperti itu ya. Yakni berusaha menjalin kedekatan dengan Allah, seperti itu. Nah, di sini pada kenyataannya memang di Jawa ini banyak ya aliran kebatinan, dan ini ada aliran-aliran yang dianggap sebagai aliran yang besar. Ya, jadi aliran kebatinan ini yang mengikutinya ya, ini tidak mementingkan kedudukan seperti gelar, kemudian harta, benda, kekuasaan. Semua itu diremehkan alias tidak penting. Ya, yang penting adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian metafisika. Menurut kepercayaan metafisika atau kepercayaan kepada alam gaib, manusia itu terdiri dari dua badan, yakni badan jasmani yang tampak lahir di muka kita, sedangkan yang lain disebut badan rohani atau nyawa yang tidak terlihat oleh mata kita, ada di balik yang lahir itu, atau ada di dalam diri kita. Batin yang gaib, adanya alam gaib dan dapat dirasakan dengan rasa hati sanubari bahwa roh atau nyawa itu ada. Jadi di balik yang teman-teman lihat ya dari diri teman-teman sendiri, itu ada sesuatu yang gaib, yaitu berupa ruh, seperti itu ya. Kemudian metafisika dalam pandangan hidup Jawa. Pembahasan metafisika ini berawal dari kegelisahan manusia dalam mencari eksistensi dirinya, hingga lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan. Siapakah diri kita sebenarnya? Kita itu dari mana? Kita itu akan kemana akhirnya? Hal ini terus berlanjut pada hakikat segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, ungkapan tentang adanya alam semesta, Tuhan, manusia, merupakan hasil pemikiran, pengalaman, dan penghayatan manusia yang termasuk dalam kajian metafisika atau sesuatu yang
tidak konkret ya, atau sesuatu yang gaib. Ciri-ciri dasarnya apa? Pertama, Tuhan adalah ada, semesta atau ada mutlak. Yang kedua, alam semesta merupakan pengejauhan dari Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Adanya alam semesta ini karena adanya Tuhan. Seperti itu. Alam semesta dan manusia merupakan satu kesatuan berupa makrokosmos dan mikrokosmos. Ya. Jadi ini bertalian ya antara alam semesta dengan manusia. Karena sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Pada akhirnya, melalui sebuah pemikiran dan penghayatan yang mendalam, sampai pada sebuah hakikat dan kemana semua wujud di alam semesta ini berawal dan akan berakhir. Jadi setelah merenung ya, sebenarnya kita itu dari mana? Dan pada akhirnya itu akan kemana? Pencarian manusia ini akan berakhir hanya dengan wikan atau weruh, atau dalam filsafat Jawa mengerti sangkan parining dumadi. Sangkan paraning dumadi, yaitu bahwa manusia dan segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan atau berasal dari Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan semuanya akan kembali ke asal. Nah, ini merupakan konsep metafisika pada orang Jawa, yakni sangkan paraning dumadi. Sangkan itu kan awal ya, atau arah ya. Paraning dumadi. Dalam ungkapan Jawa ini ya yang sering kita dengar, teman-teman juga sudah sering mendengar. Urip iki mung urip iki prasasat mung mampir ngombe, atau urip iki mung mampir ngombe. Nah, jika kita mendalami istilah ini, kita pahami, kita resapi, tentunya ini sesuatu yang mendalam, teman-teman. Oh iya ya, ternyata umur ini, hidup ini itu hanya sebentar, hanya sekedar mampir untuk minum, hanya sekedar mampir untuk mencicipi dunia. Jadi dunia ini tidak abadi. Berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia ini yang amat singkat dan dibutuhkan bekal kehidupan selanjutnya yang lebih abadi. Ya, sesuai dengan istilah urip iki prasasat mung mampir ngombe, atau urip iki mung mampir ngombe. Jadi tidak perlu dibuat terlalu ini ya, terlalu ribet, terlalu mengabaikan yang kehidupan selanjutnya seperti itu ya. Jadi kita harus memiliki bekal untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian dalam serat Sasangka Jati ini ya, pedoman pokok yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam setiap hari agar selamat di dunia dan akhirat, yaitu menyembah Tuhan, yaitu eling, sadar, percaya, dan mituhu. Eling atau sadar, yang dimaksud di sini adalah sadar untuk selalu berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita itu selalu sadar ya, bahwa kita itu harus berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian percaya terhadap sukma sejati atau utusannya yang disebut guru sejati. Nah, siapa ini? Yaitu ya para nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian mituhu adalah setia dan selalu menjalankan perintahnya yang disampaikan melalui utusannya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan yang Maha Esa itu ada. Nah, Tuhan ini mengutus sukma sejati atau utusannya yang disebut sebagai guru sejati untuk selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang Jawa meyakini ya yang ada dalam metafisika itu memang ada, terlebih lagi dengan konsep ketuhanan. Itu eling atau sadar, percaya, dan mituhu. Nah, ini ya beberapa yang bisa saya sampaikan terkait kehidupan batin dan metafisika orang Jawa. Ternyata orang Jawa ini adalah orang yang percaya terhadap metafisika atau sesuatu yang gaib.
yaitu seperti ketuhanan. Tuhan itu adanya itu mutlak ya, tapi adanya Tuhan tidak bisa digambarkan oleh siapapun. Kemudian alam semesta, yaitu pengejawantahan dari Tuhan. Demikian dari saya, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.